Well, ada 3 skill yang mesti kamu kuasai. Kemampuan mengingat, kemampuan memahami, dan kemampuan fokus. Tapi masalahnya, gimana caranya meningkatkan ketiga skill tersebut? Tonton video ini sampai habis. So, anggap aja nama dia Rafif. Ceritanya Rafif pengen banget dapet nilai tinggi, tapi dia sendiri nggak tahu cara belajar yang benar. Alhasil nilainya sering di bawah KKM. Jadi Rafif tingkatin kemampuan mengingatnya. Rafif menerapkan teknik spaced repetition. Biasanya Rafif selalu belajar 4 jam sehari sebelum ujian. Tapi sekarang Rafif cuma belajar 20 menit setiap hari dan dia mulai belajar jauh seminggu sebelum ujian. Tapi kenapa dia belajar kayak gitu? Jadi cara belajar kayak gini ada hubungannya sama the forgetting curve. Ketika kita menghafal sesuatu, memori kita melemah seiring berjalannya waktu. Tapi karena Rafif belajar setiap hari secara konsisten, kurvanya melandai setiap kali dia belajar. Jadi kesimpulannya, belajar itu bukan seberapa lama, tapi seberapa sering. Nah, sekarang kemampuan mengingatnya Rafif udah unlock nih, tapi kemampuan memahaminya masih kurang. Jadi dia ubah cara belajarnya dari passive learning jadi active learning. Sebelumnya, dia belajar cuma baca buku, nge-highlight poin penting, nulis catatan. Tapi sekarang, dia lebih sering belajar dengan latihan soal dan ngajarin ke temennya. Dan ngomongin tentang mengajar, detailnya di YouTube sendiri banyak yang ngebahas teknik Feynman ini. Aku saranin tonton videonya Agus Leo Halim. Dan Albert Einstein di quotes-nya bilang, "If you can't explain it simply, you don't understand it well enough." Nah, sekarang Rafif udah unlock kemampuan memahaminya nih. Tinggal satu lagi, yaitu kemampuan fokusnya. Rafif sendiri sering kena distraksi dari notifikasi HP-nya. Jadi Rafif yang lakukan itu simple. Dia taruh semua sumber distraksinya ke ruangan lain. Dan dia pastiin HP-nya udah silent mode. Rafif juga belajar dengan menggunakan timer. Jadi ada kesan time pressure di mana dia harus selesain belajar dalam 20 menit. Tapi kan HP-nya ada di ruang lain. Terus dia timernya pakai apa? Well, dia pakai timer jam tangan digitalnya. Tapi kalau kamu nggak punya jam tangan digital gimana? Solusinya, kamu bisa lihat jam dinding kamu. Terus kira-kirain deh, di menit keberapa kamu harus selesai